saya. Itulah karakter suamimu, pemabok, peminum, pengamen. Emang nyusahin ibu, nyusahin mama emang kagak kan? Ya, biarpun kagak juga orang tua yang malu. Kamu tahu nggak? Sholat juga nggak pernah, puasa juga nggak pernah. Biarin, orang saya udah pernah nyuruh dia. Oh, udah pernah nyuruh suaminya untuk sholat? Udah. Apa katanya? Mau tobat, kenyataannya mana? Udah tua bangka begitu, udah mau dari mabuk juga mogah. kan, dulu juga dari mabuk kan. Sekarang dia udah sadar, mudah-mudahan kelak nanti dia tobat, sholat gitu. Saya udah nyuruh dia. Alasan aja, tobat. Mamanya nggak menyadari, lihat keadaan sekarang mah. Bukan yang dulu yang dilihat, sekarang yang dilihat. Oke, jadi- Saya nggak mau cerai sama dia, nggak mau pisah sama dia karena apa? Masa depan anak yang saya lihat tuh. Jadi intinya adalah, walaupun katanya Mbak Nur dia nggak pernah sholat, tapi Mbak Nur udah pernah mengingatkan Umi, cuman katanya nanti akan tiba pada waktunya katanya. Iya. Dan dia bilang walaupun dia nggak pernah sholat, namun dia tidak pernah disakiti, nggak pernah kasar gitu ya. Iya. Sekarang gini, kita mau panggil abahnya dulu apa mau kita kasih video penelusuran kita nih? Menurut Mbak, dia kerjanya supir bos. Iya, bilang sama saya. Oke, ibu nggak percaya. Enggak. Ibu curiganya dia bekerja yang tidak halal. Kita coba menelusuri Umi. Kita berusaha untuk menginvestigasi. Iya. Ya, kita akan lihat berikut ini, lihat. Gan, info dari Ibu Nur Hayati, Abah Salman bekerja di daerah Bulungan. Kita meluncur. Nah, Juragan, itu Abah katanya sopir, bos. Tapi kok kayak begitu ya? Kenapa, Mi? Kalau menurut saya gini, kan tidak ada salahnya manusia itu berubah dari jelek kepada bagus. Justru itu kan namanya pertobatan, bos. Iya kan? Kalau kata si Neng tadi, si Nur Hayati ya namanya ya. Dia itu katanya walaupun dulu begitu sekarang kan udah mulai ini berarti sudah ada lampu ke arah yang lebih positif, mengarah ke masalah hidayah, ke masalah pertobatan. Nah itu kan namanya mantu udah mulai rada-rada benar. Iya, cara kita mama jangan nyerocos aja ngapa? Iya, sama orang lain mah bisa ngasih, sama orang tua sendiri sengsara di sana nggak pernah ngasih. Nginjek rumah juga nggak pernah. Oh, Nggak peduli sama orang tua. Saya kan orang miskin, orang nggak mampu. Sama orang lain mah bisa ngasih. Nah, tapi kan tadi ibu kan mau dibalikin uangnya, ibunya nggak Nih, mau. mana uangnya? Nih, saya mau ngembaliin uangnya ya. Nih, tuh, makan uang kamu tuh. Nggak mau, nggak mau. Makan Bukan dong. halal ini. Tahu halal atau mana halal? Belum tentu ibu tuh. Oke. Gini, Nggak mau. gini. Daripada kita curiga, Suzon, iya. Rumah Uya itu tidak pernah membicarakan seseorang yang orangnya tidak ada di sini. Kalau tadi ada video seseorang, berarti orangnya pun ada di sini. Itu bedanya Rumah Uya dengan acara gosip atau acara apapun. Ya, sekarang kita panggil saja ada abahnya, Abah Salman. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Abah Salman tadi mungkin udah lihat sedikit di belakang ya. Ini uang yang dikasih buat bayar utang dibalikin karena Makan tuh uang kamu tuh. Uang dari mana itu? Buat bayar utang. Hasil kerja nih. Kerja apa? Kerja. Nyupir dari bos nih, sama bos nih, dikasih bos. Bos dari mana? Bos mana? Kerjanya cuma ngamen kata orang. oke. Tapi emang ibu ini emang nggak suka sama Abah dari dulu, apa Emang gimana? nggak suka dari dulu. Di pertama Kenapa nggak suka, Bu? nggak tahu lah kelakuannya dia, banyak tatonya, banyak apanya tuh. Malu kan sama tetangga di sana, guncingan tetangga di sana. Punya menantu kayak gitu Dulu lagunya. kan nggak tahu, saya nggak pakai tato, pakai apa juga nggak tahu kan. Sebetulnya saya mau tanya, Abah tuh kerjanya apa sih, Pak? Benar di kantor, supir bos. Iya supir bos. Supir bos ya? Nyupir kan? Supir ya. Di kantor, nyupir bos, Betul. bukan di jalan-jalan bukan ya? Bukan. Oke, bagaimana dengan video ini? Itu Abah mau ngapain ya, Gan?
Apa itu apa? Nyupir itu begitu nyupir, nggak apa-apa ngomong aja, saya mau klarifikasi. Ya memang saya nih harus apa lagi? Ngerampok nggak bisa saya nih. Ya ngamen lah. Jadi benar katanya ibu kalau kata orang ngamen itu benar. Kan buktinya kan. Ngamen apa aja. Tadi ngamen sulap itu berarti. Saya main sulap saya. Main sulap ngamennya. Ngamen di jalan-jalan. Iya di bis-bis. jalanan, di bis-bis tuh ngamen, saya di bis-bis ngamen sambil main sulap. Supir apa enggak sebetulnya? Sebetulnya bukan supir saya nih. Terus kenapa ngomong supir? Ya karena malu juga nih sama istri nih. Halal yang dicari. Yang penting halal. Yang penting halal bagi saya. Mau jujur atau enggak tuh masih bingung saya nih. Kenapa bingung? Sekarang akhirnya jujur juga kan? Alhamdulillah sekarang Enak jadi nggak jujur. kalau lebih jujur? Alhamdulillah enak nih jadi Nah jujur. gimana nih Mi? Malu ngakuin dirinya pengamen sulap. Kalau menurut bos ngamen itu halal nggak? Halal. Ya sudah, ya kan? Jadi sekarang nggak usah gengsi, nggak usah ini mengakui bahwasanya itu kerjaan halal kok bah. Ngamen mah. Justru kadang-kadang dari ngamen itu yang hasilnya lebih gede. Cuma kenapa tadi Abah dari awal ditanya ente nyeriosan? Emang bener. Dulu kerjanya saya di kantoran tapi gajinya kecil. Kalau pengamen ya alhamdulillah udah lancar, udah tenang, duitnya gemuk buat istri ini. Tapi kenapa nggak ngomong sama istri Mi? Nah, Ya, dari istri saya tuh nggak malu gitu. Oh, jadi ngomong jadi supir di bos kantoran artinya untuk menjaga gengsi biar istri tidak malu, ya. Ya, betul, ya nggak betul. masalah sih sebetulnya. Tapi masalahnya ngebohongnya eta, bah. Kumaha ayo. Itulah bohongnya itulah tuh. Bohongnya itulah tuh. Tetap aja nggak percaya sama kamu. saya kenapa? Itulah kelakuannya begitu. Begitu mah terus begitu aja nggak bakalan berubah, nggak bakalan insaf. Iya sama orang tua nggak pernah ngasih. Nah ibu sendiri mau dibayar utang, uangnya nggak mau dia terima, katanya uang Tadinya haram. belum tahu katanya tadinya takut haram. Udah Makanya dibayar, nggak terima. kok saya nih kasih nggak mau nerima. Ibu kan tadinya nggak tahu kan, nggak tahu. Memang duitnya haram, Pak. Ya, kalau buat saya sih mungkin udah jelas halal kalau buat saya. Orang itu karena maaf nih, saya nih banyak gambar nih. Kalau harus dibuka nih, mungkin Itulah ibu malunya itu. badan Ibu. saya nih penuh dengan batik nih. Kalau baju kayak batik Dulu bagus. memang saya nih berandalan, preman berat saya nih. Udah saya katakan, preman berat saya. Apa boleh buat? Orang ini nggak boleh tobat. Sedangkan orang yang membunuh 99 orang pun bisa jadi ahli surga. Gimana Mi, soal dulu pernah jadi preman ini, luar dari masa lalunya, tatonya sekarang, nah gimana? Itu kan masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Masa lalu, biarlah masa lalu. Tetap cemburu. Saya setuju 100% dengan pernyataan si Abah tadi. Bahwasanya manusia itu, dengerin, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, satu. Yang kedua, Allah Maha mengampuni segala kesalahan hambanya. Ya kan? Kalau Abah tadi bilang, saya dulu preman. Sekarang ya alhamdulillah preman insaf namanya. Ya kan? Adapun banyak batik, mohon maaf Abah ya, mohon maaf. Adapun banyak batik di badan itu memang kalau menurut ilmu fikih, bos maaf, orang yang mentato dan yang ditato itu emang sama-sama dilaknat oleh baginda Rasul. Artinya memang tidak boleh. Terus kata Abah, Mi, bagaimana saya kalau pengen tobat? Apakah harus saya hilangkan semuanya? Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudahlah. Allah juga menerima kok tobatan orang. Sayyidina Umar saja dulu itu lebih ganas dari Abah. Ya kan? Sayyidina Umar saja itu lebih musyrik daripada Abah. Tapi kan kesininya jadi Khulafaur Rasyidin. Ya, makanya tadi saya bilang pertobatan cakep bah. Di mata mereka ini salah. Oh bener aja di mata mereka salah? Iya bener aja di mata mereka salah. Jangan berubah. Jadi harus apa saya? Apalagi salah. Udah masuk jatuh ketiban tangga. Tata saya emang nggak suka aja bu. Terus yang masuk penjara itu benar nggak? Apalagi nih fitnah apalagi nih? Katanya masuk penjara. Masuk penjara lagi. Allah Akbar.
harus gimana lagi nih saya nih. Jadi bukan. Nggak benar dia. Saya nggak benar. benar tuh masuk penjara. Oke. Ini Fitnah ada nih, fitnah. Oke. Ini ada video kita mendatangi orang yang sempat tadi di video pertama dikasih uang sama Abah. Tadi itu benar ya bayar utang ya? Iya bayar hutang itu. Kita lihat pengakuannya. Selidik punya selidik dari Andre nih kan. Abah Salman bukanlah seorang supir, tapi beliau adalah tukang parkir. What? Bukan masalah tukang parkir ya kan? Tapi bohongnya itu. Gak hanya info tentang masa lalu Abah kan. Juragan ingat tadi Abah ngasih uang? Itu uang bukan sembarangan uang kan. Itu uang setoran dari Abah ke Andre. Tuh kan, coba tanya langsung aja ke Abah. Ternyata tadi orang tuh bilang bahwa Abah itu adalah tukang parkir, setoran duit parkir. Dan dari orang itu tersebut pula dia bilang bahwa kenapa dia mengenal Abah dan emang menurut dia katanya Abah pernah masuk penjara. Coba ngomong aja, Bang. Kalau emang dia salah, bilang salah. Nggak pernah saya. Intinya itu fitnah buat saya. Saya nggak pernah masuk penjara. Sekarang saya tanya sama istrinya. Kalau emang dia juga selain ngamen tukang parkir, kamu terima nggak suami kamu? Terima apa adanya. Kalau emang dia pernah masuk penjara, kamu terima nggak? Terima. Emang dia dulunya Preman. preman, pemabuk. Tapi setahu Saya kamu nggak pernah percaya masuk penjara. gitu. Kalau saya nggak tahu, nggak Tapi pernah. kalau emang gitu. ternyata dia pernah masuk penjara, kamu terima nggak? Terima. Oke, saya terima nih. Saya akui nih. Akui apa? Saya ini sebagai tukang parkir. Tadi ngasih duit tuh uang parkir. Setoran. Jadi benar, Abah juga Tukang parkir. parkir. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Saya kan malu saya nih, malu. Ya, zaman-zaman sekarang ini banyak jaga-jaga gengsi. Punya malu gengsi. Dan yang terakhir ini saya mungkin Jadi abang benar tukang parkir? betul Oke. tukang parkir. Masalah nggak buat istrinya? Nggak ada masalah. Oke, yang soal masuk penjara? Ayo. Betul. Apa? Saya nih pernah masuk penjara juga.